Halo Cika, sekarang kita ada di Desa Panaikan, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Ingin bertemu dengan salah satu yang paling banyak dibicarakan, yang paling banyak diposting, yang paling banyak diupload akhir-akhir ini, terutama di Sulawesi Selatan. Siapa itu? Langsung saja kita sudah datang di rumahnya. Untung kita bisa dapat waktunya. Siapa dia? Ayo langsung ikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Inilah wabarakatuh. dia orangnya yang kita mau ketemu, Ridwan Sau. Masya Allah, saya tunggu. Alhamdulillah sehat-sehat aja. Iya. Satu kesyukuran karena kakak Rizal mengunjungi rumahnya Ridwan Sau yang sekian lama kutunggu. Bantalai. Ini kesempatan emas, waktu emas saya bisa dapat waktunya beliau yang lowong di antara padatnya jadwal di berbagai macam ulang tahun kabupaten. Saya lihat semuanya gestarnya tidak ada di Jakarta. Masya Allah, Masya Allah. Patalasang yang punya. Bego, saya bisa masuk-masuk. Oke, lagi masuk. Masya Allah. Oke. Ini. Jadi begini rumahnya kudung ya. Rumahnya orang kampung. Oke. Rumahnya siapa? Jadi kan selama ini kan banyak yang bilang itu, Iya. Ridwan Sau itu wow, tanda kutip kan. Lihat kudung, seadanya masuk kita di kampung jalanan apa dia sekeliling orang-orang kampung Luar petani. biasa. Ini berarti memang cocoknya bilang anak-anak sekarang di medsos, menyala abangku. Menyala bangku. Ilmu padi abangku. Beliau ini semakin berisi, semakin merunduk. Allahumma sholli ala sayyidina. Dan saya mulai ini foto-foto, ada ini foto tahun berapa? Bah, boleh. Sambil jalan deh. Boleh. Maki. Gambar ini toh? Luar biasa. Sabar, saya tebak ini usia 25. Aduh, Usia- kudu. Artinya usia ya, tahun ya. Tahu. Tahun 2005, 2010 atau 2013. Ada yang benar di situ deh. 2011. 2011. Jadi sudah 13 tahun yang lalu, 13 Ini tahun. pada saat apa nih? Apa lagi syuting? Pada saat lagi syuting di suatu tempat, kemudian kameramennya sempat nyepret untuk cover album. Woi, Satu Masya album. Allah. Masih muda. Padahal pada saat ini masih zaman jahiliyahnya 2 tahun. Mengerti zaman saya sebut kalau bilang zaman jahiliyah ini nih. Zaman Aslinya jahiliyah ini. luar biasa. Rambutnya memang model-model tahun Ya. itu nih. Itu yang dulu jabrik. Kemudian pirang-pirang ada buntutnya di belakang. Gitu. Allahu Akbar. Sudah lama terkenalnya, cuma karena kemampuan media sosial ya, Iya. digital, akhirnya terangkat lagi karya-karyanya beliau. Jadi beliau ini sudah dapat double-double. Barakallah. Karyanya, masa-masa kemasannya sudah banyak dapat. Pak. Barakallah. Amin. Iya. Ini sama ini. Oh, Jadi sama sama lokasinya, sama harinya. Iya. Cuma itu hari kan biasa kalau syuting Ki, Iya. itu kan ganti-ganti kostum Ki. Ganti-ganti kostum, Ki. Jadi pada saat pakai kostum ini dijepret. Luar biasa. Ini duduk Ki, jepret ganti sama. Itu rambutnya tuh sama. Masya Allah. Ini pada saat syuting lagu apa ini? La Nakamasia. Coba rapnya sedikit nih, tapi. Lebak miku parampe rambana kamaseku tuna empoang pangakalia. Itu. Ku pare kelong panyaleori kodong risala sadong kokalinoku. Itu. Lagu ini. Luar biasa. Ini dengan Pak Bupati Goa. Bupati Goa Pak Itnan, Ini Itnan. ibunda apa ibu? Ibu, mama. Ibu. Ibu, mama. Masih sehat beliau? Masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Di sini juga, di rumah sini juga. Umur berapa ini? Umur kira-kira hampir sama dengan ini. Hampir sama Iya, 2011 nih. beda-beda 1 tahun kalau nggak salah. Ini 2011, ini 2012. Ini ada acara mungkin di Ada acara, itu hari penanaman pohon 1 miliar di Indonesia, 1 miliar di dunia. Beliau untuk Kabupaten Goa, beliau itu pusatnya di sini, di Desa Panaikan. Beliau sendirian datang. Dan acaranya di sini, beliau minta makan siang istirahat di rumahnya Ridwan Sau. Oke. Ini keluarga kah, saudara atau apa ini? Ini keluarga. Masya Allah. Ini bapaknya Ridwan Sau, mamanya Ridwan Sau, kemudian 4 bersaudara. 4 bersaudara. Sebenarnya 5, tapi meninggal ke 1. Ridwan Sau bersaudara 5. 5 meninggal 1, anak kedua. Ridwan Sau anak ketiga. Anak ketiga. Ketiga. Keempat sebenarnya kan meninggal ke 1. Jadi itu dengan anak ketiga. Oh, yang bungsu di. Ada adikku bungsu 1. Oh, yang cuma meninggal. Yang perempuan. Anak kedua yang bungsu setelah ini. Oh, iya. Setelah ini. Oke. Setelah ini. Bapak namanya siapa nih? Bapak Hairudin Delurang. Hairudin Delurang. Ibu Mama Mausari Dengintan. Kalau namanya saudara-saudara yang lain nih? Paling tua, ini paling tua. Iya. Sarifudin Denyonri.
Syarifudin Nyondri. Kemudian kakak antaranya ini dengan ini ada yang meninggal, namanya Mustaqim. Meninggal. Laki-laki meninggal. Berarti ini ada anak ketiga. Nur Eni dan Memang. Dan kemudian Ridwan Saumi. Anak ketiga menceritanya itu, anak keempat kah? Ridwan Saumi. Kemudian ini ada yang paling bontot. Ini bontot tapi 6 anaknya. Nakal-nakal Ridwan Saumi. Paling bontot tapi 6 anaknya. Ridwan Saumi yang piara sama ini. Kebetulan ini Ridwan Saumi dengan ini kan masih jomblo sampai sekarang. Luar biasa. Ini baru di sini. Tapi 6 anaknya, Ridwan Saumi tidak ada pi. Tapi karyanya. Alhamdulillah barakallah. Menghidupi insyaallah. Dan anaknya yang 6 orang ini sebagian besar kami berdua yang tinggal di sini di neneknya. Sama omnya sama tantenya. Tengku, saya mau bicara lebih intens. Karena banyak ini list pertanyaan yang netizen kasih Kak. Tapi kayaknya bagus kalau di luar ngopi-ngopi. Ada kamu. Lebih bagus Ki ya? Sering banget nih, penting nih. Bajikan pantaran Ki. Ayo kita ngopi-ngopi di luar. Bicara Miki. Tidak begini tadi hasil briefingnya. Tadi briefing bicara terus saya. Di mana otakmu saya bilang? Di mana otakmu? Kita ini penyanyi lokal jadi kita Gak pakai maju kita kali itu penyanyi band nggak? Kau manajer tuh bodoh kok. Di mana otakmu? Saya bilang begitu kan. Kenapa Ridwan Saumi tidak pernah menyanyi? Rugi itu bayar mahal-mahal. Iya. Bukan jadi menyanyi penonton Ji. Hanya berteriak-berteriak saja, pancing-pancing orang. Betul. Satu jawaban saya membuat. Alhamdulillah nyaman nih. Apa Bakara. Orang Makassar bilang bakara. Bakara libas sanggara. Anda coba-cobain. Naki, begini. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Asuk memposuling ketahuan nampak syuting ngebunga tuh. Kopi. Silakan. Jetnik kopi. Oke, alhamdulillah. Dengku, boleh kita pakai mic-nya. Barakallah. Saya baru dapat tamu kini dengan set model begini nih. Sangat tradisional memang sesuai dengan songkonya beliau ya. Sangat khas memang beliau dimanapun semodern apapun ini dunia. Tetap Ridwan Saumi seperti ini Pak. Masih seperti yang kita kenal sebelumnya. Alhamdulillah. Deng, ini saya banyak mau tanyakan ke ini ngobrol ini. Iya. Karena kan sepengetahuan saya dan mungkin orang masyarakat juga kita muncul di permukaan itu Deng tahun-tahun berapa sebenarnya nih? Iya, jadi kalau muncul mengawali itu tahun 2007 di enggak apa-apa sebut label ini, enggak apa-apa. 2007 rekaman langsung di Irama Baru Record. Iya. Tahun 2007. Album pertama, 2. Iya. Insyaallah di sana alhamdulillah di Irama Baru itu menghasilkan 6 album di sana. 6 album dan 4 kompilasi. Kompilasi itu gabung dengan penyanyi lain. Jadi 8 semua. 8 apa 9 ya. Wah, luar biasa. Jadi kurang lebih 2007 berkiprah langsung di Irama Baru ya sampai sekarang Sekarang 2020-an ke atas setelah pandemi. Jalan sendiri maksudnya kan sekarang kan era digital. Bisa makin semua. Jadi berkembang sendiri, bikin single sendiri. Berarti kalau saya tanya Ki ini Deng, sudah berapa tahun seorang Ridwan Saumi menjalani karir profesi sebagai seorang musisi di Kota Makassar di Sulawesi Selatan? Iya. Jadi kalau secara karir secara profesional itu dimulai tahun 2007. Tapi sebelumnya itu memang jiwa-jiwa sini sudah menggelora di dalam. Dari kecil. Masih SD. Masih SD. Dari SD setiap ada lomba nyanyi atau apa biasa tuh guru dulu. Nyanyi dulu acara apa? Jam ini kita nyanyi kilo-kilo paling dulu. Ridwan Pak nyanyi. Nak kementu anu kalianku saya mentu bilang saya mentu menyanyi. Setiap begitu nyanyi. Sudah begitu perlombaan antara sekolah SD. Diutus Ridwan Saumi. Pada saat itu belum ada di saunya, belum nengken. Belum penempel itu saunya, baru Muhammad Ridwan. Nama sebenarnya. Nah, Sau itu Pak Denganku. Pak Denganta. Kaman jo Pak. Jadi saunya itu nempel pada saat album pertama di Irama Baru Record. Wah, luar biasa. Jadi terus masuk SMP masih mewakili sekolah menyanyi. Masuk SMA istilahnya. Jiwa sini tapi masuk pesantren. Lengkap betul juga satu manusia di samping saya ini. Ada juga pesantrennya. Hampir paripurna ini barang. Hampir paripurna. Masuk pesantren. Ini masuk pesantren karena nakal sekali. Atau karena memang dari awal sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu.
Mungkin karena nakal sekali. Oh, nakal sekali. Ya, jadi saya punya bapak saya almarhum, dia suruh saya pokoknya lanjutkan mau apa istilahnya, di mana aliranmu di situ Boy, toh, Masya jiwamu Allah. sebagai jiwa seni. Tapi ada satu kakak saya, Yeah. kakak ipar saya, suaminya adik saya. Yeah. Nah, dia lihat saya ada jiwa di situ, apa namanya? Jiwa seni, dan dia kebetulan beliau juga ipar saya itu dia memang agak religius sedikit. Wish, luar biasa. Diarahkan saya masuk di Pesantren. pesantren, belum pesantren, perguruan Islam pada saat itu. Oke. Di belakangnya Balak Lompua, perguruan Islam Syekh Yusuf. Oh. Ada di belakangnya Balak Iya, Lompua iya, itu iya, binasa di situ. Karena lika kumbala toh, nah kasih masuk ke di situ supaya agak rada-rada kumbala kayak ini. Belum juga kapok-kapok, jadi kelas 2 di sana nakalku. Iya. Di drop out Kak di sana. Di DO. Di DO Kak, drop out Kak. Barusannya. Baru naik kelas 2. Ternyata seorang Ridwan Soh pernah juga di DO, Pak. Satu aliran Rocky Gerung barang ini. Jadi di drop out. Di DO. Masuk lagi di pesantren Gupi kelas 2. Gupi. Gupi. Allah. Di sana masih berulah. Masih berulah di sana, tapi alhamdulillah berulah. Berulangnya di sana dapat tunjuk jasaku kudu. Alhamdulillah. Dapat jasaku pesantren. Iya. Dari pesantren, Iya. iparku lagi yang awalnya ini apa namanya, suruh Kak masuk pesantren. Iya. Dia tunjuk lagi, jiwa senimu tinggi kuliah. Masuk kok kuliah jurusan seni musik, bukan mati mija. Mati meja. Gimana ini ya? Cuma pendek cerita dapat di UNEM. Dapat di UNEM. Pada saat itu belum UNEM namanya, masih IKIP. Masih Ikip. Ikip ujung pandang. IKIP Ujung Pandang. Betul. Tahun 95 masuk. Apakah di DO juga? Hampir, karena saya sudah jalan 7 tahun kuliah, belum masih ada 2. Ternyata maaf pemirsa, orang salah-salah saya wawancara ini kodongnya. Orang agak bermasalah sedikit kodong. Masa lalunya. Tapi positif, karena boleh sampaikan. Justru itulah yang menjadi tanda sehingga kemudian Ridwan Soh sekarang berhasil luar biasa. Allahumma sholli. Jadi kalau ku cerita semua sering Iya. historiku. Ipa mau porang orang ini. Enggak apa-apa, tidak apa-apa. Waktunya ini disungkeng ngasing. Waktunya dibuka semua. Lomba-lomba SD, SMP. Kemudian Masuk. nakalnya masuk pesantren. Pesantren. Perguruan Islam Syekh Yusuf. Iya. Pesantren apa? Gupi. Iya. Setelah itu harusnya kan masuk IAIN Iya. yang nyambung dengan Iya, ini yang pesantren nyambung, tadi. betul. Harus masuk. Kenapa masuk di Sentra Tasik di IKIP? Iya. Jurusan seni musik. Itu pun 7 tahun. Itu pun 7 tahun. Subhanallah. Nah, mirisnya lagi di sana. Iya. Pada saat saya masuk di situ di IKIP, Iya. kenapa toh itu tiba-tiba itu jurusan tidak ada seni musik, tidak seni musik, seni tari dengan seni drama disatukan. Disatukan. Namanya Sentra Tasik. Senratasi. Seni drama tari dan musik. Iya. Terpaksa lah Ridwan Soh belajar menari juga. Baca. Belajar juga teater. Jadi Belajar sampai teater. sekarang bisa kayak tari 4 etnis. Masih gua hafal sampai sekarang. Pak Dupa. Yang tari Pakarina, tari apa? Tari teater itu. Tak dung dung tak dung. Wih, gambaran. Ada. Sampai semester 5. Semester 5. Semester 6 baru dibagi. Yang oke. mau yang mau jadi jurusan apa? Jurusan seni musik. Tapi gini. Maksudku saya deng bicara Miki. Tidak begini tadi hasil briefingnya. Tadi briefing bicara terus saya. Itulah kelebihannya Iya, Ridwan iya. dengan Ridwan Soh, kakak Rijal dengan Ini Ridwan Soh. dia Ridwan Soh disingkat RS. RS. Saya juga RS. Media System. Media System cocok ya. RS kuadrat. Tapi sabar. Lagu itu orang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Karas lagi. Tapi Iya. Ya, sebentar kalau ini. Oh, sebentar. Kalau ini ku makan kok dong. Tidak konsentrasi. Oh, begitu. Berarti semester 5. semester Jadi 5. semester 5 Pak. Ya mau ambil seni musik silahkan mau dengan jalan sendiri. Seni apa? Tari silakan. Teater silakan. Sudah Mi. Di situ Pak baru serius belajar. Baru mirisnya lagi, Iya. rata-rata temanku yang seni musik itu kan dari Karawitan, dari Karawitan, SMK semua. betul. Saya masuk seni musik betul-betul nol. Tidak ada dasar teori sedikit pun. Tidak tahu baca not. Tidak tahu baca not, tidak Baca tahu nada. baca nada tidak ada. Betul-betul di sana Pak belajar di IKIP. Itu barangkali membuat saya kuliah sampai 7 tahun. Selain kenakalan yang Iya. tidak masuk kuliah, dikasih uang pembayar semester UKT. Nah bilang anak sekarang toh UKT pembayar semester, nah kasih ki mama gue dong. Entah dari mana itu orang tua dapat uang mungkin berasal anak Iya, baru Masya saya Allah. jual. Ini uang semester kayak ini tidak dipakai bayar, dipakai punya kumbala. Dia adalah kita tidak masuk kuliah 1 semester, 2 semester, langsung piti lolo memang. Begitu. Hampir nyaris lengkap
pengalaman hidup seorang RS sejauh ini di menit sekian ya. Luar biasa. Deng, ini saya pertanyakan. Alhamdulillah kan karya-karya tak. Alhamdulillah. Saya tidak tahu, saya aja merasa ini atau mungkin juga kebanyakan. Allahumma shalli. Air ini memang betul-betul sangat meledak. Dan Iya. ledakannya memang bom atom. Allahumma shalli. Ada teman Instagramku, setahu saya itu bukan orang Sulsel. Iya. Tapi lagu-lagunya yang di TikTok juga diupload potongan-potongan lagu tak. Yang apa lagu yang kalau yang mau menikah tapi tidak ada uangnya. Adi di kodong Parisina parisina nyawaku. Ero kak bunting natai nadaweku. Itu yang paling baik aku dengar. Naik. Akhirnya saya juga pakai lagu-lagu tak untuk kegiatan-kegiatanku apa. Karena kebetulan kemarin kita ikut pemilu. Iya. Tapi gua tak kalah. Kayaknya cocok lagunya Ridwan Saud jadi soundtrack ini. Walaupun tidak sempat minta izin. Sekarang baru meminta izin. Gasmi. Nah, itu memang terasa sekali perbedaannya dengan berkarya jauh sebelum ada teknologi sekarang dengan sekarang ini. Betul jauh sekali Dik. Yang pertama juga kami juga pribadi dengan tim-tim itu tidak masuk akal juga istilahnya. Pada saat 2007 iklan sempat 2007, 8, 9, 10 sampai 11 itu memang sempat berkibar. Nah, 13, 14 sampai masuk pandemi kan sempat redup. Jadi hampir aku bilang saatnya ini. Istilahnya lagu daerah masih ada. Tetapi khusus untuk Ridwan Saud kan mata seperti bunga-bunga itu redup. Apa namanya? 13 14 jadi mulai 13, 14, 15, 16, 17, 18 sampai pandemi. Agak redup. Bukan lagi agak redup memantong. Sampai tidak ada job. Tidak ada. Job itu untung kalau ada 1 kali 1 bulan. Untung. Serius gini nih. Baru saya dengar ini. Nah kembali melonjak lagi pada saat itu hebatnya itu bisa lagi saya sebut label. Iya, namanya. Ada sebuah event konser musik di Pantai Akarina. Dengan beraninya, dengan nyalinya event konser musik di dalam yang rata-rata pemainnya di dalam talent pengisinya itulah band-band yang Oke. Berani dia mengundang Ridwan Saud tampil beda penyanyi lagu daerah lokal di sana. Saya ingat Prolog Fest. Disitulah mulai. Prolog. Makanya sampai sekarang kami anggap Prolog itu orang berjasa bagi Ridwan Saud. Menjadi batu loncatan untuk bagaimana bersaing di tengah musisi-musisi papan atas. Betul. Dan viral-viralnya banyak lagu-lagu di TikTok beredar. Betul. Di situ Di situ dia dengan beraninya deh. Saya juga dan jujur. Padahal sebelum itu yang tidak viral-viral Piki. Tidak ada belum. Ya, itu tadi jadi 2007 sampai 2012. Oke lah. 2013 ke atas sampai pandemi. 2019 pandemi habis. Nyaris 10% timami tinggal. Syukur sekali nih kalau ada 1 job 1 bulan. Syukur. Alhamdulillah. Sempat lagi sakit. Istilahnya sakitnya itu tidak mengusung karena saya tidak tahu sakit karena apa, karena kepikiran atau memang murni sakit medis atau apa, apakah sakitnya karena stres. Akhirnya sakit betul, suara tidak bisa nyanyi. Masa deh? Tidak mama istilahnya apa namanya? Nyanyi itu kayak tidak semangat atau apa. Sempat down betul-betul. Jadi seorang Ridwan Saud pernah hilang suaranya? Pernah. Gara-gara sakit? 2 kali. Yang sampai hari ini kita tahu juga penyebabnya apa nih? Enggak tahu. Gitu. Ini menarik ini. Luar biasa nih. Iya. Terus tiba-tiba masih down Kak pada saat itu. Tiba-tiba si manajemen ini, Deng, ada acara begini, acara apa? Prolog Festival. Acara apa di situ? Sama siapa kita menyanyi? Iya. Ya, dan dengan teman-teman band-band rockers. Musisi. Di mana otakmu saya bilang? Di mana otakmu? Kita ini penyanyi lokal jadi kita Gak pakai maju kita kali itu penyanyi band Jangan sampai itu penyanyi band datang kita kali penyanyi daerah kalau datang di sini. Sempat ciut, insecure. Iya, istilahnya nyali kita sebagai nyali penyanyi daerah. Betul. Yang lagi drop juga pada saat itu. Tiba-tiba mendapat event besar. Kan blank Pak. Tidak diambil. Sayang, kesempatan kapan lagi diambil jadi beban. 1 bulan ke stres. Hari ini deal, prolog, oke deal. 1 bulan ke sampai hari H prolog. Stres Kak. Gara-gara aku pikir bagaimana sebentar ini ada lihat ya kudung. Masih ada yang hafal lagu tak? Masih ada yang tahu lagu. Atau ada yang ikuti. Jangan sampai ada lempar ke sebentar botol lalu turun. Sempat kolami. 1 bulan. 1 bulan. Sejak di deal pendek cerita, kudilkan itu acaranya Prolog Fest, ACC. Stres 1 bulan sampai hari hanya. Orang biasanya stres itu karena tidak ada job. Ini kita stres karena sudah ACC. Karena aku pikirkan yang saya hadapi sebenarnya anak band semua yang bukan generasi tak lah. Bukan generasi tak, kemudian beda aliran tak. Mereka orang-orang keren lah. Betul. Generasi internet. Kan di acara itu kan banyak panggung Deng. 4 panggung.
Jangan sampai panggungnya Ridwan Saud Ya, tidak ada kosong. penonton. Itu ya, itu pindah yang bikin semua stres. ke panggung lain. Itu Nah, yang bikin saya naga. Itu. Nah, setelah itu Setelah itu akhirnya pada saat yang jadi poin bikin stres sekali lagi, kenapa Ridwan Saud ditempatkan pada sesi penutup acara? closing. Tambah stres Kak. Saya murah-murahin manajerku, saya bilang, "Kau manajer tuh bodoh kok. Di mana otakmu?" Saya bilang begitu kan. Kita ini penyanyi baru bangkit. Ya. Yang kita hadapi ini semua ini orang-orang lingkungan ini, orang keren lah, generasi Gen Z. Milenial. Saya bilang, sekarang kita ditempatkan di posisi penutup acara. Di penutup acara setahu itu berarti orang dipatuang, orang diandalkan. Kita ini siapa? Tapi dia bilang tidak, ini manajerku karena dia tahu karakterku. Moro-moro dia tidak malas. Dia cuma dia sabar. Insya Allah bisa jadi serahkan sama Tuhan. Iya kita lihat, kita lihat. Saya acukan Mas. Ternyata pada saat jadi pendek cerita, Ari Brata yang buta. Ari Brata dengan hati kodong. Pada saat disebut namanya Ridwan Saud, itu suratnya penonton dibawa. Sampai sekarang berkucing merinding itu dia. Sampai sekarang berkucing merinding. Pada saat masuk intronya larokon tendeng dedeng menyanyi di bawah penonton. Kukala kodong kareng. Alhamdulillah masih diterima pada lagu daerah Makassar Ridwan Saud. Situ mulai. Luar biasa. Stres yang satu bulan itu full. Akhirnya berbuah. Terjawab ketika masuk intro lah rokon tuh mak teng deng dedeng teng deng 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 punatena memang tomo menyanyi tidak kebagian nggak. Nah ini sampai sekarang ini kebiasaan itu mulai dari prolog sampai sekarang kalau saya nyanyi lagu itu tidak pernah kebagian nyanyi lagu itu lah rokon dengan Joja Manake dengan apa mau aneh dengan tambah sekarang T8 lepin 4 lagu tidak pernah kebagian nyanyi. Penonton 1.000 di bawah. Penonton Rotong gimana suaranya? Sekalian menyelam nggak sambil minum air. Iya. Maksudnya Mari Poso dan memang dengan usia seperti ini Ridwan Saud tidak sekuat nyanyian dulu. Masya Allah. Usia sekarang 46, masuk 47. Otomatis suaranya udah berubah Mi Poso makai apa. Jadi mumpung ketemu dengan penonton yang bisa menyanyi tahu lagu itu, kalau memang mau konang. Semua gas. Suaranya gas. Begitu. Itu terbawa sampai sekarang. Luar biasa. Kan selama ini kan banyak tongku dengar biasa kritikan ini Ridwan Saud tidak pernah menyanyi. Ada juga dengar itu. Dede Elektron ji. Tidak pernah menyanyi kalau dia sampai penonton ji sudah menyanyi. Tapi memang saya perlu waktu momen untuk menjelaskan dan di sini momennya memang. Apa yang kita mau sampaikan sebenarnya? Saya bilang begini. Iya, karena itu luar biasa komentar-komentar juga. Komentar itu seperti itu tadi pertanyaan. Kenapa Ridwan Saud tidak pernah menyanyi? Rugi itu bayar mahal-mahal. Bukan jadi menyanyi penonton ji. Hanya berteriak saja, pancing-pancing orang. Betul. Satu jawaban saya. Membuat penonton bernyanyi itu tidak semua penyanyi bisa membuat penonton bernyanyi. Karena pertama penonton bisa bernyanyi itu pertama dia suka lagu itu. Dia hafal lagu itu dan dia suka penyanyinya. Betul. 3 itu Dendi. 3 itu. Itu. Tidak mungkin biar juga penyanyi siapa kalau dia tidak tahu lagunya tidak mungkin penonton. Iya betul. Kemudian yang kedua dari penyanyinya bisa tidak membuat kau penonton itu berkuar-kuar di bawah. Betul. Ya biar juga jago kau menyanyi, bagus suaramu, tapi pun kilo bawang jago kapan tidak ada interaksi dengan penonton, otomatis penonton juga jenuh. Iya betul. Dan yang ketiga, di situ nilainya bedanya antara acara wedding dengan event konser. Event konser tempatnya di situ generasi berteriak bernyanyi sesuka hatinya. Nyanyi bareng. Nah, jadi kalau masih mau aku menyanyi, nyanyi mau. Jangan mau saya menyanyi, nyanyi mau semua. Iya. Dan bagi saya di situ tolak ukur seorang penyanyi apabila dia berhasil membuat penonton itu ikut bernyanyi. Ikut bernyanyi dan bukan kita sombong tapi bagi saya barometernya kapan seorang star penyanyi bisa membuat penonton ikut bernyanyi salah satu ukuran barometer kesuksesnya dia. Sukses Karena istilahnya anak-anak singelong nyanyi sama-sama. Luar biasa karena event konser kan terhibur kita sama-sama terhibur. Kesempatannya anak-anak dibawa untuk tahu anak-anak di bawah dia datang untuk berteriak meluapkan ekspresinya, perasaannya. Ada tuh pernah kucing napeluk itu atau pacarnya. Iya, napeluk pacarnya. Tipis-tipis nak anak-anak ada kak kodong. Atau dia bilang begini biasa, Teta untungnya konser ki di sini, untungnya konser ki di Maros. Sebenarnya tidak ada konser di sini. Tidak aku tahu bilang pacarku sama laki-laki lain. Ternyata selingkuh gara-gara Ridwan Saud. Jadi ini Ridwan Saud banyak memunculkan masalah pada saat konser. Satu bisa ketemu gebetan baru. Satu ya. Jadi kalau mungkin datang yang jomblo-jomblo datang ke konsernya Ridwan Saud, pasti juga banyak orang jomblo datang di situ. Karena Adi kodong. Nah itu kira-kira.
Yang kedua, bisa membuat lebih romantis. Insya Allah. Ya, kalau lagi ada sedikit masalah, datang sama-sama nonton konsernya Ridwan Saw, bisa jauh lebih bahagia. Iya, insya Allah. Tapi ini yang ketiga paling parah cerita tadi. Gara-gara datang konsernya Ridwan Saw, Nalia pacarnya selingkuh dengan orang lain. Kalau tidak konser Ridwan Saw, tidak ku tahu bahwa pacarku ada selingkuhannya. Dan itu banyak curhat ini. Banyak yang posting curhat di dan TK poin jadi kurai poski. Jadi atau lagi yang bilang begini. Teta bilang kukira ini lagu, ternyata kisahku. Wih, sadisnya. Kukira sekedar lagu, ternyata ini kisahku. Lagu itu diciptakan untukmu. Wih, kira-kira begitu nih. Luar biasa. Deng, di antara karena mumpung tadi kita singgung soal lagu. Apa sih lagu yang tentu kan semua lagu yang kita suka kita nyanyikan itulah lagu favorit semua. Tapi apa sih lagu yang betul-betul itu lagu punya istilahnya teman-teman itu punya daya magis, punya daya energi yang luar biasa. Lagu yang mana boleh disebut? Boleh lebih dari satu. Iya, kalau untuk pribadi Ridwan Saw ada 2 lagu yang sangat saya akui itu. Istilahnya dari segi komersialnya. Kemudian dari segi karya seninya itu lagu Apa Mau Aneh itu kan mengandung cerita yang seolah-olah orang pacaran yang berpisah tapi bukan orang pacaran. Nah itu satu. Kemudian lagu kedua Ingat Kwandi. Urangi sai watu nuli ngurinake rok maku angirangi rokok. Itu 2 lagu itu. Dari segi komersialnya dari segi nilai karya seni kau mati ya lumayan lah. Lumayan di atas. Itu 2 lagu. 2 lagu itu 2 lagu itu. Kalau lagu yang kadang-kadang justru kalau Ridwan Saw nyanyikan itu justru agak terharu deh. Iya, kira-kira lagu apa itu deh yang kalau kita nyanyikan kita terharu, bahkan cenderung agak sedih. Agak sedih ya, termasuk Larokon tadi. Larokon dengan lagu terbaru ini Labuan Atingku. Tambatan Hatiku. Jadi Tambatan Hatiku. Larokon kan pasti sudah paham ke semua partinya itu. Ini lagu Labuan Atingku dibuat tahun 2021 kalau tidak salah. Lagu sangat terbaru ini. Single terbaru ini. Itu bercerita tentang sekian lama saya tenggelam larut dalam hitamnya dunia, dalam hiruk pikuk dunia. Sekarang saya menemukan cinta sejatiku, Labuan Atingku. Oh, ternyata kau. Kau Tambatan Hatiku. Lama aku kiri kanan belok kiri kanan mutar-mutar kiri kanan ternyata kau jipa di Tambatan Hatiku. Itu Labuan Atingku. Biasa itu. Dan di situ saya berjanji. Nah, memang kau bukan yang maksudnya lebaku buah karena lebana kuet pasui tak kurupai kamato mirinake pantan ruang kurik puli kisikan. Maksudnya saya berjanji, memang saya tidak pungkiri bahwa kau bukan yang pertama, tapi saya bersumpah kau adalah cinta terakhirku. Wih, luar biasa. Dahsyat betul. Itu ditulis oleh seorang Ridwan Saw atau ada memang pencipta lagu? Insya Allah Ridwan Saw. Alhamdulillah. Dengku, saya coba flashback sedikit tadi yang bisa enak sekali ku bilang ini sebenarnya tapi sempat mati suri bisa dikatakan begitu Dendi. 2013 sampai 2019. Mati suri. Masih kita ingat satu momen satu kisah Dengku. 2013 sampai 2019 itu ada satu kisah, satu momen yang betul-betul membuat Ridwan Saw selesai. Yang membuat Ridwan Saw betul-betul jatuh, terpukul, kayak tidak bisa bangkit lagi. Masih kita ingat kisah itu, boleh kita sampaikan? Masih sampai sekarang. Dan akan menjadi pembelajaran Ridwan Saw ke depan dan seluruh keluarga saya. Anak ponakan saya. Bolehkah kita dengar itu kisahnya? Boleh. Yang pertama pada saat sakit Kak tidak bisa ngapa-ngapain. Utangku numpuk, utang rokok numpuk. Untungnya warungnya kakak sendiri. Utang rokok seorang Ridwan Saw. Rokok mengutang. Itu. Saking parahnya keadaan pada saat itu. Antara cuma lupa Kak pada tahun berapa itu yang jelas antara tahun 2013 sampai 2019. Kesehatan sudah ambruk, fisik mental ambruk, fisik ambruk, utang rokok numpuk. Sementara biaya keluarga berapa rumah yang harus saya biayai? Ponakanku, saudaraku, ponakanku yang kuliah, ponakanku yang sekolah. Mana yang jauh di sana? Om, mereka kan tidak mau tahu. Dia taunya Ridwan Saw ada uangnya. Om butuh Kak bayar ini. Oh ya tunggu Mina. Kupangin rang gang sing pinjam. Saya batang. Tunggu Kak dulu. Pinjam Kak uang tak butuh Kak sekian. Itu. Jadi dan orang-orang teman-teman dan keluarga yang pernah membantu saya pada saat itu tidak akan pernah juga kulupakan sampai sekarang. Mudah-mudahan saya tidak pernah lupa sama mereka. Utangku numpuk dulu. Sampai bayangkan bagi sampai kaluru aneh. Rokok diutang pada saat terpuruknya pada saat itu.
Untungnya yang punya warung ini kakak sendiri. Betul. Siapa minta kalur Indra catat mami ron dan catat mi dulu. Camidu. Catat mi dulu. Jadi ya tas 1 bulan lagi baru bayar, Deng. Itu pun tidak full ke. Separuh dulu lainnya. Itu pun yang pakai ku bayar uang kusinta ji. Uang istilahnya orang di mana enggak dapat pinjaman baru. Kasihan kan ngornya kakak, orang dodo. Enggak de dodon tumpeng ngornya. Pada saat pandemi kapan? Tahun 2019. Pandemi. Itu ya, pada 2018 19. Sudah pandemi, tidak ada job, tidak ada event. Tidak ada event, mental, fisik, ambruk semua. Adakah pernah teman-teman musisi juga sempat ajak ayo Dengku, ayo sama-sama bangkit. Sebenarnya jujur, kalau teman-teman musisi itu yang pernah selalu support apa itu kalau konten kreator yang kemudian nggak lucu lah, Denojeng. Denojeng. Itu selalu Deng, siap semangat. Itu selalu Kak. Yang teman-teman yang lain secara memberikan support secara langsung begitu, hampir tidak pernah. Tapi saya maklumi mereka karena yakin Kak. Kenapa saya bilang maklumi saya maklumi mereka semua? Karena apa yang saya rasakan mereka juga mungkin rasakan. Jadi boro-boro mau mengingatkan atau apa kalewa Ridwan Sau, dirinya saja susah dia apa kalewa. Itu yang saya harus maklumi dari mereka. Jadi saya tidak menganggap bahwa mereka itu pala nyawa atau apa, enggak. Dengku, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sudah diajak ngobrol-ngobrol. Iya. Ini pelajaran yang berarti buat teman-teman semua dan seluruh para fansnya Ridwan Sau. Insya Allah. Apa yang kita mau sampaikan sama teman-teman ini? Yang mereka berkarya, para penikmat karya juga apa kita mau sampaikan? Yang pertama untuk teman-teman yang sama-sama aku berkarya, berkarya terus, pertahankan warna lagu Makassar atau lagu Bugis, pertahankan berkarya yang jangan cuma berkarya yang istilahnya yang penting bisa laku dengan mengabaikan adat aturan lagu daerah itu. Nah itu buat teman-teman. Istilahnya mari berkarya, cari dua, kualitas dan komersilnya. Nah itu. Kemudian bagi penikmat lagu semua, enggak bisa Kak berbanyak berkata-kata. I love you, sehat kita semua, termasuk anak-anakku, adik-adikku generasi internet milenial. Terima kasih sudah mencintai. Meskipun istilahnya pola pikirnya itu sudah menyebut cakrawala, namun tetap mereka kembali cinta dengan lagu daerahnya sendiri. Luar biasa. Nah kan istilahnya sarangeo. Apa? Sarangeo. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga selalu masih mengapresiasi karya-karya lokal, karya-karya yang kemudian dekat dengan kita. Ini adalah cara kita mengapresiasi supaya diberikan ruang-ruang. Terima kasih banyak, sukses terus buat RS Ridwan Sau. Makasih banyak Dengku. Kakak Rizal juga. Amin. Sehat Sehat selalu. Barakallah. Kalau anu baik juga sekian.